Perkenalkan, nama saya Gustiwan Saputra dengan NIM 061. Dan saya Muhammad Ferry Sarahap dengan NIM 070. Selamat datang di My Story, Your Story, dan Our Story. Di sini saya akan membahas tentang filterasi pertemanan. Mengapa kita perlu berteman? Rasanya mudah, supaya kita tidak salah pilih teman. Nah, jadi jujur saja, saya sebagai manusia pada umumnya, saya pernah ketipu sama teman saya sendiri. Dan dari kejadian itu, saya pun sadar bahwa asal pilih teman itu salah. Dan dari kejadian itu akhirnya saya pun memilih untuk memfilterasi pertemanan. Semua teman saya miliki itu saya filter semuanya dengan melakukan 3 tahapan: etikanya, cara bicara, dan tindakannya kepada orang lain. Nah, kenapa saya melakukan itu? Supaya kejadiannya tidak terulang lagi pada diri saya sendiri maupun bagi orang lain. Bagaimana cara kita memfilter pertemanan? Caranya sudah saya sebutkan tadi, itu mudah. Melihat etikanya kepada orang tua, bagaimana, apakah sopan atau buruk. Terus caranya terhadap teman, terhadap kita sendiri, bagaimana sikapnya. Contoh dan bagaimana contoh lingkungan pertemanan yang baik itu tahu batasan akan candaan, terus mampu menjaga privasi, terus terbuka satu sama lain. Pengalaman pribadi terhadap lingkungan pertemanan ini telah saya alami. Pengalaman saya sudah banyak. Saya juga pernah sering menemukan teman yang baik dan teman yang buruk. Saya juga nggak pernah membeda-bedakan teman, tapi tergantung pada diri sendiri mampu apa tidaknya untuk tidak mengikuti kemauan orang lain. Tapi kita bawa arus perilaku teman kita sendiri, dan kita harus bisa menjaga diri. Menjaga diri itu penting supaya kita nggak terjebak dalam satu pertemanan. Oke? Cerita ini terjadi semasa saya SMA. Saat itu saya belum mementingkan memilih teman dengan menilai sikap dan perilakunya. Jadinya saya bergaul dengan siapa saja. Kayak contohnya pas kelas 1 SMA, ada beberapa teman kelas saya yang suka banget main games. Games yang mereka mainin pun sama kayak games di handphone saya. Karena itu mereka selalu ngajak saya main bareng sampai tengah malam. Dan sering di waktu yang bersamaan, kami sebenarnya punya PR yang harus dikerjain. Saya juga sering tolak kalau saya nggak ikut mabar dulu karena mau ngerjain PR. Tapi mereka selalu ngasut saya supaya ikut mabar dengan bilang, "Santai, kita kerjain besok aja di kelas." Karena saya termasuk remaja yang masih labil, jelas saya ikut terpengaruh omongan mereka. Saya lebih utamain main game daripada ngerjain PR. Gak cuma itu, pas di sekolah mereka juga suka bolos ke kantin pas dia pelajaran. Karena mereka anggap sepele pelajaran tersebut. Kalau mau bolos, mereka juga ngajak saya. Dan beberapa kali saya pun ikut bolos bareng mereka. Lama-kelamaan saya jadi orang yang malas ngerjain PR dan nganggap sepele pelajaran. Karena saya udah kebawa perilaku negatif mereka, akhirnya saya berpikir betapa pentingnya melakukan filterisasi pertemanan. Saya mulai menjauhi mereka dan memilih teman yang dapat memberikan dampak positif bagi saya. Dan mulai kelas 2 SMA, saya sudah memikirkan persiapan untuk lanjut ke dunia perkuliahan. Karena saya sudah melakukan filterisasi pertemanan, akhirnya saya memiliki lingkaran pertemanan yang sama-sama berjuang untuk mempersiapkan diri menghadapi SBMPTN. Dengan adanya mereka, saya jadi mempunyai teman untuk membahas materi soal kalkulus saat SBMPTN nanti, dan menjadi tempat untuk bertanya materi pelajaran yang belum saya kuasai. Kami pun menamai grup kami dengan nama Pejuang PTN. Karena mereka, saya menjadi termotivasi untuk belajar konsisten, saling mendukung satu sama lain, dan memiliki sikap pantang menyerah dan tidak cepat merasa puas. Perjuangan saya pun berbuah hasil. Saat pengumuman SBMPTN, saya dinyatakan lolos pada pilihan pertama, yaitu di UPN Veteran Jakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. Dan sampailah kita dalam Our Story. Dengan melakukan filterasi pertemanan, saya menjadi memiliki teman yang memberikan dampak positif bagi diri saya. Seperti saat saya SMA, memiliki teman yang sama-sama berjuang dalam meraih perguruan tinggi dan berdampak besar bagi perilaku dan sikap saya dalam mempersiapkan ujian SBMPTN. Perjuangan tersebut pun tidak sia-sia karena saya lolos SBMPTN di perguruan tinggi negeri yang saya harapkan. Dari cerita yang saya berikan tadi, bahwa bisa disimpulkan dari filterasi pertemanan, kita dapat menentukan teman yang baik dan teman yang buruk. Dan kita dapat mengetahui karakter dari seorang melalui filterasi pertemanan, dan kita dapat belajar bahwa filterasi pertemanan itu penting bagi kehidupan kita sehari-hari supaya tidak terjebak oleh sikap bohong oleh seorang. Dan dapat disimpulkan, dengan kita melakukan filtrasi pertemanan, kita dapat terhindar dari lingkungan pergaulan yang salah. Sekian dari cerita kami berdua.
Terima kasih.